Terjawab, Gustuba siapa sebenarnya? Terkuak biografi sosok yang dinilai tidak sopan ke Habib Qodir. Nama Gustuba menjadi sorotan karena aksinya yang dianggap tak sopan ke Habib Abdul Qodir bin Abdul Hadi Banyuwangi. Dalam rekaman video yang viral, terlihat Gustubha yang sedang berjalan dan dikawal oleh beberapa orang menunjukkan gestur seakan tak sopan saat bertemu dengan Habib Abdul Qodir dalam sebuah acara. Saat bertemu, Habib Abdul Qodir kemudian mencium tangan Gustubha sebagai bentuk rasa hormat kepadanya. Respons Gustuba dinilai tidak mencerminkan seorang ulama yang biasanya akan mencium tangan atau merendah jika bertemu dengan orang yang lebih tua atau berilmu. Mari kita perhatikan klarifikasi Habib Qodir. Dalam video klarifikasi itu, Habib Qodir mengatakan bahwa publik sebaiknya tak melebih-lebihkan video yang viral di medsos tersebut. Habib Qodir juga menjelaskan alasan mengapa ia mencium dan memeluk Gustuba yang saat itu tiba menyapanya. Gustuba ini memimpin hafidul Quran yang banyak. Meneruskan perjalanan Gusmik, saya mencium tangan Gustuba itu karena merasa senang, saya tidak masuk ke dalam, Gustuba masuk ke hajat saya, jelas Habib Abdul Qodir. Gustuba duduk di pentas, saya pengen duduk sama Gustuba, kata beliau melanjutkan. Habib Qodir menyebut bahwa banyak yang tidak tahu siapa sebenarnya sosok Gustuba. Ada orang yang usil itu dibesar-besarkan, itu biasa. Orang itu nggak tahu tugasnya Gustuba. Sebenarnya Gustuba ngawasi hafidul Quran. Itu yang luar biasa, tuturnya. Adapun Gustuba merupakan cucu dari ulama karismatik asal Kediri, Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmik. Bukan semua orang. Memang ndak bisa kalau bukan tetesannya Gusmik. Karena itu tetesannya Gusmik, jadi melakukan sesuatu itu karena tetesannya orang tuanya. Ulama asal Banyuwangi itu juga menilai bahwa Gustuba tak bersikap sombong apalagi angkuh. Kok dicap sombong? Justru penampilan Gustuba itu anggun. Orang ahli akhirat nggak bilang gitu, sombong. Orang ahli dunia hanya menganggap penampilan saja. Biografi Gustuba. Gustuba diketahui merupakan cucu dari Gusmik yang diyakini sebagai wali atau kekasih Allah karena memiliki banyak karomah atau kelebihan yang sulit dijangkau akal. Dilansir dari Tribun Jatim, tidak sedikit karomah Gusmik atau kisah kewalian Gusmik bagi orang dekatnya atau orang kebetulan pernah bersinggungan langsung Gusmik. Bahkan beberapa kerabatnya mendapatkan banyak cerita tentang bagaimana sosok Gusmik. Ini memang sangat unik, seperti penulis sendiri yang mendapat banyak cerita dari putra-putra beliau. Ketika menghadiri seman Al-Quran di dalam kediaman, saat Hail Gusmik maupun acara seman rutin setiap bulan di wilayah Sidoarjo dan Surabaya tiap Jumat Wage, maupun saat malam Jumat Kliwon di Makam Aulia Tambak Ngadi, Kediri. Ini sepenggal cerita tentang karomah Gusmik. Jangan ceritakan kejadian ini sampai aku mati, wafat kata Mbah Kiai Hayat Rois Syuriah PCNU Nganjuk. Pada tahun 80-an, Gusmik sewaktu pulang dari rapat besar NU di Surabaya, ternyata mobil yang beliau kendarai bersama rombongan kehabisan bensin di tengah malam dan jauh dari pemukiman warga. Waduh gimana ini Yai? Keluh salah satu anggota rombongan. Dengan santai Gusmik berkata, sana cari air di kali sungai, perintah Gusmik kepada seorang pengikutnya. Untuk apa? Ujar Kiai Hayat Rois yang tidak paham atas perintah Gusmik. Pokoknya cari saja, ujar Gusmik. Injih Yai, cetus Kiai Hayat Rois. Setelah mendapatkan air Gusmik memerintahkan dia untuk memasukkan air ke dalam tangki bensin. Noh masukkan ke tempat bensin. Perintah Gusmik, disambut keheranan Kiai Hayat. Masukkan sajalah, perintah Gusmik. Setelah air sungai yang ada di ember dimasukkan ke dalam tangki bensin. Coba, starter mobilnya, kata Gusmik. Dan, jreng, mobil langsung nyala. Bahkan ada cerita lain akan karomah Mik yang sangat luar biasa. Setelah